Yo, balik lagi bareng gua. Kali ini gua bakal jelasin cara analisa XAUUSD pakai support resisten. Untuk cara ini simpel banget ya. Buat kalian yang pemula-pemula yang baru masuk atau baru kenal forex dan ingin belajar, menurut gue cara ini enak banget buat kalian pelajari, enak banget buat kalian jalanin gitu. Oke, pertama-tama kita bakal tentuin dulu area support dan resistennya guys ya. Di sini gue pakai time frame D1 karena D1 itu menurut gue paling kuat ya untuk support resisten. Dan untuk chartnya itu kalau bisa kita pakai ini dulu guys, garis. Kenapa pakai garis? Karena nih gue kasih contoh ya. Di sini kan dia XAU naik terus turun, berarti di sini resisten ya. Nah, tapi kalau kita masuk ke chartnya itu ada ekor guys panjang di sini. Jadi kita ngira itu resistennya di sini, padahal di sini guys. Di sini resistennya bukan di ekornya sini guys ya. Makanya gue pakai D1 sama chart ya garis ini. Nah, jadi kan lebih kelihatan, lebih bersih itu lah pokoknya, lebih enak buat cari support resistennya. Di sini kita anggap gold atau XAUUSD ini pergerakannya baru sampai sini ya, sini sampai ke sini, dari sini ke sini. Oke, nah di sini kan gold balik arah ya, berarti di sini kita tandain resisten di area sini. Oke, kita kasih nama resisten. Nah, setelah dia gold ini bergerak ke sini, lalu dia naik ke area resisten lagi. Nah, berarti di sini supportnya, untuk support. Oke, kita kasih ini lagi, support. Nah, tadi kan di sini ya, di sini ke sini ke area resisten. Nah, setelah ke area resisten kita coba cari yang namanya konfirmasi. Konfirmasi untuk apa? Untuk open sell, karena dia berada di area resisten. Jadi kita cari open sell, terkecuali dia ngebreak ya, ngebreak resisten ini kita cari, baru kita cari konfirmasi untuk ngebuy. Untuk cari konfirmasinya kita masuk ke time frame 4H atau 4 jam. Oke, untuk konfirmasinya itu tergantung cara kalian trading guys ya. Kalau misalnya kalian trading di trading scalping ataupun intra atau swing, itu untuk konfirmasinya beda-beda time frame. Kalau misalnya kalian scalping itu cari konfirmasi di time frame kecil kayak M15 atau M30 sama 1 jam. Kalau intraday itu di time frame 1 jam sama 4 jam. Kalau gue sih seperti itu ya. Jadi tergantung kalian cara trading kalian seperti apa. Kalau misalnya scalping ya di time frame kecil, kalau swing atau intraday itu di time frame yang besar. Oke, karena di sini gue mau kasih contoh untuk swing atau intraday, jadi gue pakai time frame 4 jam. Nah, setelah XAU ini masuk ke zona resisten di sini, nah dia ngebentuk pola engulfing ya, atau intinya engulfing di sini, candle close di area sini. Nah, setelah itu boleh tunggu ke retest ke area resisten lagi baru nge-sell,
atau langsung nge-sell di sini juga nggak apa-apa, tapi untuk SL nya itu lebar banget guys ya, dan pipsnya pun gede banget, sekitar ya segini lah, 700 atau 600 pips. Wah, kalau kalian sih nggak mungkin mau sih ya. Jadi kalau bisa kalian dengan modal kecil itu ya pakainya di time frame kecil untuk cari konfirmasinya. Jadi untuk SL nya nggak begitu besar gitu. Oke. Dan untuk konfirmasinya itu nggak harus engulfing ya, nggak harus engulfing, terserah kalian mau pakai doji atau double top, terserah. Yang pasti yang kalian percaya lah, atau yang kalian percaya bahwa konfirmasi itu valid gitu. Kalau di sini kan terjadinya engulfing ya, jadi kita sell di sini dan SL-nya di sini, dan dia turun ke area support di sini. Oke. Jadi simple ya. Tinggal tunggu ke area resisten, cari konfirmasi sell. Kalau ngebreak resisten kita cari konfirmasi buy. Setelah itu nongol konfirmasi, kita tentuin mau kemana, kita lanjutin transaksinya, buy atau sell. Nah, setelah dia turun dan profit, dia ngebreak ini, break support dan lanjut turun ke area support di sini. Nah, di sini kan ada support nih di sini. Nah, makanya dia masuk ke zona ini ya. Ntar gua ini dulu, sorry guys. Nah, di sini kan support nih, dia masuk ke area support sini dan sini. Setelah itu dia naik, kalian bisa di sini ngebuy, tapi cari konfirmasinya di time frame A1 kayaknya deh. Nah, setelah masuk ke zona support di bawah sini, kita cari konfirmasi lagi guys, konfirmasi yang gua sebutin tadi, engulfing atau double bottom terserah, tapi di sini kebentuk engulfing lagi ya. Di sini nih candle panjang ke atas. Untuk kalian yang nggak tahu engulfing itu kayak mana sih, di sini gua jelasin ya. Engulfing itu candle, contohnya kalau engulfingnya di area bawah ya, atau di area support. Pertama candle kecil-kecil kayak gini, candle kecil merah, terus nongol candle hijau yang panjang kayak gini, ngelebihin panjangnya candle merah yang ini atau candle merah sebelumnya. Panjang hijau gini itu namanya engulfing guys. Nah, di sini dia kebentuk engulfing time frame 1 jam, otomatis gua beli dong, gua beli open buy di sini. Dan untuk SL nya itu di bawah support, dan untuk TP nya itu di bawah resisten. Di sini kan resisten ya jadinya, karena harganya di area bawah. Nah, di sini kan profit tuh sekitar 700 pips. Nah, di sini kalian boleh juga sih nge-sell di sini, karena kebentuk juga engulfing di sini. Sell di sini, TP di area sini, bisa juga. Nah, setelah itu harga dia tembus area support sini, tapi jangan kalian langsung open buy gitu, nggak, jangan langsung, tapi tunggu break, retest, tunggu konfirmasi, contohnya kayak tadi engulfing atau apa, baru kalian buy. Nah, gitu guys. Oke, di sini gua balik lagi ke time frame 4 jam guys ya. Nah, setelah tadi XAU buy dari bawah, dari area sini, dia kan tembus area resisten di sini. Nah, dia masuk ke area resisten lagi atau retest ke sini. Nah, di sini nggak ada konfirmasi ya, nggak ada konfirmasi apa-apa, tapi setelah itu dia naik terus turun. Nah, di sini ada konfirmasi yang namanya double bottom.
Nah buat kalian nih yang nggak tahu double bottom itu apa, double bottom itu pucuk satu ketemu pucuk lagi satu gitu guys. Tapi di sini double bottomnya nggak sempurna ya, tapi menurut gue ini valid aja sih, walaupun nggak sempurna kayak gini, walaupun nggak sejajar, tapi ini valid menurut gue. Nah, setelah itu open buy di sini ya kan, dan untuk SL nya di bawah support, TP nya di atas di bawah resisten di sini, dan dia profit lagi ya. Nah, udah 3 kali tuh, 3 kali atau 4 kali sama ini profit. Nah setelah ini dia kan profitnya di sini, dia turun lagi, terus dia naik. Di sini ada yang namanya engulfing, tapi di time frame kecil ada juga konfirmasi double top juga. Jadi pasti di sini bakal nge-sell lagi ya, nge-sell lagi di sini, dan masih sama ininya di sini, TP-nya di atas support di sini. Nah, dia TP lagi. Jadi simple guys ya, nggak perlu ribet metode pokoknya metode yang ribet, yang susah buat dipelajari. Kalian pakai metode ini aja menurut gue udah worth it banget sih, udah enak banget buat dijalanin gitu loh. Nah kita lanjut lagi. Nah setelah dia turun ke area dari resisten ke area support, nah di sini dia kebentuk lagi yang namanya doji ya, di time frame 4 jam. Ini doji nih. Buat kalian yang bingung nih doji itu seperti apa, nah doji itu shadow atau bayangan lagi, ekor ini panjang ke bawah, terus badannya itu kecil banget guys. Di sini ini gue zoom ya, nah, di sini badannya kecil banget, itu sebutannya ini doji ya guys ya. Nah setelah nongol doji, otomatis gue buy dong, buy lagi di area sini. Nah, untuk TP nya sama di bawah resisten, dan untuk SL nya itu sama di bawah support, dan dia TP lagi guys. Oke. Nah di sini pun terjadi konfirmasi double top ya. Ini top 1, ini top 2. Ini karena nggak di time frame besar, time frame 4 jam, makanya nggak kelihatan. Kalau kita masuk ke time frame H1 itu kelihatan double top. Pastinya nge-sell lagi di area sini. Terus yang pasti profit lagi di sini guys. Ya kan? Nah, di sini juga ada nih, setelah dia profit open sell profit di sini, dia kebentuk lagi yang namanya double top lagi guys. Walaupun nggak valid lagi di sini, tapi menurut gue ini valid aja. Tergantung kalian juga sih mau konfirmasi kayak mana ya, pilih-pilih aja yang bagus kayak mana. Jadi simple banget ya buat kita trading pakai metode support resisten ini. Tinggal kita tunggu dia ke area resisten, ada konfirmasi sell, kita sell. Dia masuk ke area support, ada konfirmasi buy, ya kita buy. Intinya gitu. Dan yang paling penting kita harus sabar nunggu yang namanya konfirmasi guys ya, karena kebanyakan orang tuh sekarang tuh trading cuman modal insting, modal gimana ya, modal nekat gitulah, nggak mau sabaran, nggak mau nunggu momen, atau bahkan ada orang yang trading asal-asalan, nggak pakai metode sama sekali, makanya MC terus, yang ada uang habis terus guys. Jadi untuk metode support resisten ya seperti itu guys ya, simple, gak ribet.
pemula pun ya bisa buat belajar gitu. Gampang lah menurut gua kalau cuman gini-gini garis-garis gini doang terus tunggu konfirmasi, ya masa ya nggak bisa gitu. Oke guys, jadi itu cara analisa XAUUSD pakai support resisten. Jangan buru-buru untuk masuk market, tunggu konfirmasi biar tradingan lu makin aman dan pastinya lu makin profit. Oke. Dan untuk kalian yang suka video-video kayak gini, bantu like, bantu share, biar gue makin semangat bikin analisa-analisa kayak gini, biar kita bisa belajar bareng gitu. Oke, jadi untuk video kali ini cukup sampai di sini guys ya.